Shalom. Shalom, Shalom, kakak. Dari Minggu. Baik, kita masih puji Tuhan 2 waktu lagi. Kita puji Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi kita menyanyi lagi kebenaran. Coba kita persilakan semua yang semangat berdiri. Berdiri mulai dari RK yang ada di belakang. Berdiri. Berdiri. Lagu yang berkata akulah pahlawan Kristus. Pahlawan Kristus itu tanda di dia. Berdiri. Yang barisan sana sini silakan berdiri. Berdiri. Ke sana boleh, ke sana. Ke sana boleh. Akulah pahlawan Kristus. 1, 2, 3. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan, iblis musuhku. Ku tembak dengan iman. Sekali lagi, 1, 2, 3. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan, iblis musuhku. Ku tembak dengan imanku. Terima kasih. Waktu kakak berikan kepada kakak pengasuh yang melayani di pagi hari. Sektor 2, Kak. Ayo, baik-baik. Atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil dengan itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka mengatakan semua orang Israel yang datang ke sana ke Sion. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang dan berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripada daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian berulang dagingnya sesuai maka dibakar kepada itu, dan itu harus diberikan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berdirikan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membawakan dia jubah itu dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban 9 tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkan
meninggalkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan memudahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Lagi sementara itu masih besarlah Samuel yang lainnya itu di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-22, ini telah bayangkan perasaan Samuel kecil. Tapi dari situ dia dididik sama Tuhan supaya hidup mandiri. Dan di saat mandirinya itu setiap orang tuanya datang, orang tua suka nasihat begini, berdoa dengan dia baru nasihat begini. Hati-hati kok harus mandiri, hidup mandiri, jangan menyusahkan Bapak Pendeta Eli, ya kan? Jangan menyusahkan Imam Eli, jangan menyusahkan kakak yang ada. Kakak anaknya Imam Eli siapa namanya? Hofi dan Bine. Remaja, tidak ingat? Firman ini, Hofi dan Pinehas adalah anak-anak dari Imam Eli. Mereka otomatis saat dong punya orang tua imam, berarti dong juga imam. Mereka juga Hofi dan Pinehas adalah imam. Tapi kira-kira dong punya watak bagaimana? Dong hidup takut Tuhan atau tidak? Tidak takut tuh, tidak takut Tuhan. Sudah dibilang jangan makan persembahan. Kasih untuk Tuhan yang terbaik, lemak-lemak yang terbaik. Tapi bisa di situ bisa dibaca di ayat berapa? Sampai tadi baca tentang kenakalan anak-anak Eli yang mau makan dong rakus terus makan apa lemak-lemak yang harusnya untuk Tuhan. Ayo, sampai tadi baca sampai situ. Siapa? Ayo cepat. Ada yang tahu? Ada yang tahu cepat? Masa tadi apa baca kalau tidak tahu? Tapi ini dalam ayat 23 berkata begini. Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ya, janganlah begitu anak-anakku. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar. Itu hanya menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap orang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang yang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang dapat menjadi perantara baginya? Tapi tidak boleh dengar mereka. Tetapi tidak boleh dengar mereka. Perkataan ayahnya itu sebabnya Tuhan mematikan mereka. Jadi adik-adik begini. Pada zaman dulu orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak dengar jadi dalam Tuhan langsung dikasih makan. Kamu bersyukur kamu hidup di zaman kasih karunia. Kamu tidak pergi sembahyang, Tuhan masih kasih kamu nafas. Tapi ada satu yang mati dalam diri kita yang kita tidak tahu. Itu tubuh roh kita mah. Satu saat orang tua, saat mencuri orang tua punya uang, ya, saat memberontak terhadap orang tua, itu tidak rasa kenapa-kenapa, karena ini sudah mati. Manusia terdiri dari berapa bagian? Tiga. Apa yang pertama? Tubuh. Yang kedua, jiwa. Dan ketiga, roh. Kalau tubuh dan jiwa, kalau tubuh mati berarti orang sudah di atenan. Kalau jiwa mati berarti orang itu gila. Oke? Kalau rohmu mati berarti kau ke neraka. Paham? Tubuh mati dibayar ke 6. Jiwa mati jadi orang gila. Roh mati masuk neraka.
Masing-masing ini harus dikasih makan nih. Kakak pernah bilang minggu lalu. Masing-masing dia punya makanan. Oke? Nah, tubuh dikasih makan apa? Makanan, sayur, nasi, ikan, kangkung, segala macam ya, sayur-sayuran dan buah-buahan, susu dan segala macam, air minum yang cukup. Obat sehat di kesembuhan itu tubuh. Roh, jiwa juga sendiri. Jiwa itu apa? Belajar di sekolah, ya. Dapat nasihat, tambah kamu pintar, tambah kamu paham, itu jiwa punya makanan. Kalau roh, apa? Beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, ya, mendengar cerita firman Tuhan, memuji nama Tuhan itu makanan rohani kita. Jadi jangan pikir cuma kasih makan punya badan saja supaya tambah besar, supaya tambah tinggi, tambah cantik, tambah ganteng, polis dia. Tetapi sebenarnya yang sebenarnya adalah apa? Jiwa dan roh juga. Jiwa. Sekolah bagaimana? Suka bolos-bolos, malas bikin PR. Ada teman-teman dalam kelas bolos, sampai guru mesti teropong, guru harus soroti. Anak ini kenapa tidak pernah masuk? Bikin malu orang tua, ya? Itu jiwamu sedang terganggu, ya? Yang ketiga adalah roh. Malas-malasan sekolah minggu, malas-malasan remaja,